bagaimana caranya BPIB untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di negara kita dengan masyarakat yang majemuk. Karena yang terjadi di Indonesia sekarang, kalau kita lihat memang Pancasila itu sering dikaitkan penerapannya adanya Pancasila gesekan dengan agama. Ini bagaimana, Prof? Ya, kalau saya yang pertama itu perlu dijelaskan kembali lah kepada bangsa Indonesia ini pada umumnya hubungan agama dengan Pancasila, ya itu perlu dijelaskan kembali. Jadi perlu ada penjelasan kembali melalui tokoh-tokoh atas, ya kalangan atas dulu. Kemarin Presiden kan sudah membuka forum umat beragama itu, FKUB itu ya, FKUB. Nah itu misalnya seperti itu ditindaklanjuti. Jadi mereka ini tokoh-tokoh agama ini yang perlu dianukan dulu. Nah, kami dari BPIP sudah mengambil satu langkah yang sedang dalam proses, mungkin 3 minggu lagi baru selesai. Ya, di Yogyakarta kami mengundang tokoh-tokoh dari semua agama, ada ditambah tokoh budaya dan tokoh kepercayaan untuk ya membahas Pancasila dari perspektif agama. Jadi antar iman. Nah, bagaimana orang Katolik menjelaskan hubungan agama, istilah pertama ya kepada Maha Esa dengan kekaislaman, ya, semua agama tadi. Nah, ini diharapkan nanti ya menjadi semacam pedoman awal yang akan dikembangkan kembali oleh tokoh-tokoh selanjutnya. Ya, kita akan bahas lagi. Nah, dari situ baru kita turun ke bawah, gitu, Mbak. Ya, dari diperlukan contoh teladan langsung, ya, namanya role model atau uswah hasanah, bagaimana hidup di kalangan majmuk atau plural ini. Nah, di situ diberikan contoh, ya sering bertemu orang itu kan sudah bertemu sudah gitu, itu kan akan lebih memahami, mengurangi kecurigaan dan sebagainya. Nah, dari situlah ya perlu nanti sampai ke bawah untuk anak-anak muda itu perlu ada camping Pancasila, kira-kira begitu. Camping Pancasila itu salah satunya adalah diisi oleh, ya kalau dulu kayak pramuka itu, diisi oleh berbagai macam ada yang agama. Dari situ kita mulai coba menata gitu. Ya, nah diperkenalkan mereka dan ini dilakukan secara sistematis dan berangkatan. Jadi misalnya angkatan pertama ada berapa orang, nanti ada angkatan kedua lagi begitu, terus pelan-pelan. Nah nanti mereka yang sudah ini menjadi semacam juru bicara kita kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh ide ini atau praktek ini. Lalu Prof, menurut Profesor sendiri bagaimana tanggapannya dengan kritikan dengan teman-teman kita yang ada di pulau-pulau Papua yang ada di ujung-ujung perbatasan yang mereka justru mengaku sering tidak mendapatkan keadilan, padahal dalam sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Apakah ini sebenarnya pemerintah atau BPIB sendiri melihat apakah memang pemerintah masih belum mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut? Sebetulnya sudah juga, cuma begini ya, kita ini kan negaranya sangat luas, sangat besar gitu, terutama kalau kita sudah berbicara 3T itu. Nah, ini seringkali kita kesulitan dalam menjangkau. Afirmasi sudah dilakukan oleh pemerintah ya, sudah. Nah, tapi untuk akhir-akhir terakhir ini, 10 bulan terakhir ini memang kita terkendala oleh yang namanya COVID-19. Ya, sehingga mereka yang ada di 3T itu semakin tidak tersentuh ya. Nah, BPIP sendiri kemarin datang ke daerah, misalnya ke NTT gitu, ya, datang juga ke Batam yang daerah Kalimantan untuk tadi menyentuh masyarakat kita yang ada di daerah perbatasan. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini sangat terganggu oleh yang namanya COVID-19, sehingga kami sendiri semacam lebih menahan diri begitu karena takut juga secara tidak sengaja menyebarkan COVID-19 itu sendiri. Tapi pesan ini akan sangat penting, nanti selanjutnya kita akan tindak lanjuti lagi di BPIP untuk melakukan ya semacam pemberdayaan ini di daerah 3T itu.
Ya, sejauh ini untuk program BPIB sendiri untuk menyasar masyarakat sedang apa yang sedang berlangsung saat ini, Prof? Ya, untuk sementara kita akan melakukan namanya ada sosialisasi, ada pembudayaan ya. Jadi hari ini misalnya saya di Yogyakarta, kemarin ada di Tangerang misalnya ya. Jadi berlapis-lapis, Mbak. Ada yang namanya kita itu panca mandala misalnya. Ini dalam rangka kerja sama dengan berbagai lapisan. Itu akan dibuka besok tanggal 17-18 bulan ini ya, besok ini oleh Gubernur DIY, tapi sebagai anunya nanti Pak Sultan di situ. Nah, ini salah satunya dalam rangka tadi, Jakarta ini kan dikenal sebagai kota plural dan toleran gitu ya. Nah, ini dijadikan salah satu sampel di situ, kita mengundang dari berbagai wilayah, dari berbagai organisasi untuk sama-sama tanda petik mendalami Pancasila. Nah, kemarin saya juga sudah melakukan itu di Banten misalnya. Di Banten Panca Mandala ini juga sudah kita lakukan ya dengan berbagai tokoh masyarakat, ormas ya di situ. Nah, ini juga akan ada yang hari ini sedang saya lakukan di Yogyakarta, tidak langsung dengan masyarakat tapi dengan kebijakan, yaitu kami mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti mohon maaf di sana ada undang-undang yang diskriminatif misalnya begitu. Nah, ini kita lakukan juga di situ, ya. Nah, untuk sementara ini ada bidang ekonomi, tapi saya itu kalau bicara ekonomi tidak paham ya. Tapi paling tidak begini saya sampaikan, saya sebagai kepala BPIB sejak 1 Oktober yang lalu itu saya sudah menandatangani SK pengangkatan tim ekonomi Pancasila, yang itu terdiri dari berbagai tokoh ya di masyarakat dan ada 1-2 yang dari BPIB. Nah, itu salah satunya akan melakukan ya semacam pemberdayaan UKM apa itu namanya KM ya masyarakat bawahnya itu ya. Nah, di sini yang itu nanti kebijakan ini kita harapkan akan menjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia di situ. Nah, jadi kita sudah juga masuk ke sana ya. Tapi kalau ekonomi memang saya tidak paham ya.